Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta yang semudah saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 264 sampai dengan ayat 266. Masih pada juz yang ke-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusakkan sedekah kamu dengan membangkit-bangkit dan menyakiti, sebagaimana orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan ria terhadap manusia dan tidak dia beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang ini adalah laksana satu batu tandus yang di atasnya ada tanah debu. Lalu dia ditimpa oleh hujan lebat, maka jadilah dia licin. Tidaklah mereka berdaya sesuatu pun atas apa yang telah mereka usahakan itu, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang yang kafir. 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka dengan mengharap ridha Allah dan untuk meneguhkan keyakinan dalam diri mereka adalah laksana sebuah kebun di tanah subur. Ditimpa dia oleh hujan, maka datanglah hasilnya berlipat dua.
maka walaupun dia tidak ditimpa hujan, hujan rintik pun jadilah. Dan Allah atas apa yang kamu kerjakan adalah melihat. 266. Adakah suka seseorang di antara kamu bahwa ada baginya sebuah kebun dari kurma dan anggur yang mengalir padanya sungai-sungai, dan ada pula baginya di kebun itu berbagai macam buah-buahan, dan dia pun telah dijelang tua, dan dia pun mempunyai anak cucu yang lemah-lemah. Maka menyeranglah kepadanya angin puting beliung, dan padanya ada api, maka terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya sedekah atau pengorbanan harta benda yang diberikan dengan diiringi oleh membangkit-bangkit dan menyakiti adalah perbuatan yang sangat rendah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusakkan sedekah kamu dengan membangkit-bangkit dan menyakiti. Pangkal ayat 264. Terlebih dahulu Tuhan Allah menyebut tuah dari manusia yang diseru dengan ayat ini, yaitu orang yang beriman. Dengan menyebut itu terlebih dahulu, dapatlah orang merasakan kalau dia mengaku beriman bahwa membangkit-bangkit dan menyakiti kepada yang diberi sedekah adalah merusakkan sedekah itu sendiri. Sedekah atau sedekah baik kepada orang yang perlu dibantu atau pada jalan yang lain, yakni keperluan-keperluan umum untuk pembangunan masyarakat Islam, gunanya ialah untuk membantu dan untuk menunjukkan kesucian hati, tidak untuk lain. Maka kalau dimulai membangkit-bangkit atau menyakiti, niscaya habislah arti sedekah itu. Lebih baik tidak memberi, tetapi dengan budi yang baik, daripada memberi tetapi dihamun dicercakan. Maka kalau telah ditentukan oleh Tuhan sedekah itu telah rusak, karena dirusakkan sendiri oleh yang memberikannya dengan membangkit-bangkit dan memaki, apa artinya lagi? Sebagaimana orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan ria terhadap manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dengan lanjutan ini sudah terang bahwa membangkit dan menyakiti orang yang diberi bukanlah sedekah orang yang beriman, melainkan sedekah orang yang ria, yaitu orang yang beramal karena mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, mencari nama dan sebagainya. Dia memberi bukan karena Allah, tetapi memasang reklame, terutama sebagai di zaman kita sekarang ini. Surat-surat kabar dapat menyiarkan berita si anu menderma sekian juta. Orang seperti ini berderma bukanlah karena percaya kepada Allah dan hari kemudian, sehingga kalau datanglah orang di suatu waktu memohonkan bantuannya, tetapi tidak akan tersiar di surat-surat kabar, tidaklah dia akan memberi, dan kalaupun diberinya hanyalah pemberian yang menambah sakit hati saja. Untuk perbuatan foya-foya dia berderma 10 juta dan langsung masuk ke surat-surat kabar, dan untuk mendirikan sebuah rumah sakit dalam dakwah Islam diberinya saja 500.000 rupiah. Itu pun dengan berjanji berulang-ulang dan dijemput berulang-ulang. Kalau namanya kurang tersebut, dia pun membangkit-bangkit, mengomel sebab dia memberi hanyalah karena ingin dipuji, dan kadang-kadang pula dia memberikan bantuannya karena hendak memasukkan pengaruh kepada orang yang diberi. Dia menyangka bahwa pemberiannya itu bisa membeli perasaan dan harga diri orang lain. Apabila uangnya sudah keluar mulutnya pun nyinyir, dan kalau dia tidak diangkat-angkat dia lekas hibah hati. Ini semuanya adalah perangai dari orang yang beramal karena ria. Dan orang-orang yang menjadi pemimpin umat atau ulama-ulama yang tahu akan harga dirinya lebih baik menjauhi orang seperti ini. Orang begini menyangka bahwa dengan kekayaan uangnya, rumah indahnya, kendaraan yang mahal akan dapat dia menguasai segala sesuatu. Dia tidak paham bahwa di samping harta benda adalah lagi suatu kekayaan yang ada pada dirinya sendiri tidak ada, yaitu kekayaan jiwa. Perumpamaan orang ini adalah laksana satu batu tandus yang di atasnya ada tanah debu, lalu dia ditimpa oleh hujan lebat, maka jadilah dia licin. Satu perumpamaan yang amat jitu dari Tuhan. Hati orang seperti ini diumpamakan dengan sebuah batu besar yang tandus, yang walaupun ada tanah di atas datarannya hanyalah tanah debu di bawah angin. Sebab itu maka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah singgah itu tidaklah tumbuh-tumbuhan yang bisa berurat ke bawah, sebab yang menanti di bawahnya hanya batu belaka. Kemudian datanglah hujan yang sangat lebat, maka tanah yang bertumpuk di atas batu tandus itu pun disapu habis oleh air, turut mengalir dengan air hujan itu ke bawah, sehingga batu itu menjadi licin kembali. Kalaupun ada terkumpul pula di tanah di sana kemudiannya, tidaklah diharap dia akan menumbuhkan apa-apa, sebab hujan akan datang pula membersihkan tanah itu dari atas batu itu, dan dia pun akan licin kembali. Tidaklah mereka berdaya sesuatu atas apa yang telah mereka usahakan itu. Artinya janganlah mengharapkan hasil baik dari batu licin, tandus dan kersang. Memang dasar untuk tumbuh urat itu benarlah yang tidak ada padanya. Yang dimaksud di sini ialah penderma-penderma yang menghamun, mencerca sedekah itu, membangkit-bangkitkan dan menyakiti walaupun berulang-ulang dia memberi sedekah. Samalah saja dengan berulang-ulang tumbuh rumput di atas tanah yang disinggahkan angin di atas batu kersang tadi. Hanya hartanya keluar, tapi nilainya di sisi Tuhan dan di sisi manusia tidak ada. Di dunia kian lama nilainya kian jatuh, dan di akhirat tidak mendapat pahala dari Tuhan. Sehingga suatu waktu dia akan dijadikan orang catatan, dijadikan peringatan. Jangan meminta bantuan kepadanya, dia suka membangkit dan menyakiti.
Penutup ayat, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ujung ayat 264. Inilah keputusan Tuhan yang amat berbahaya kepada orang yang bersedekah dengan ria. Dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan hari akhirat, sebab itu bukan pahala dari Allah yang diharapkannya, melainkan pujian manusia. Teranglah bahwa kalau dia tidak dipuji, dia akan berhenti bersedekah. Walaupun dia mengakui beragama Islam, sudah lama sama saja keadaannya dengan orang yang kafir. Kian lama dia akan kian hanyut, petunjuk tidak akan datang, sebab itu harta bendanya tidak akan membawa berkat baginya. Sebaliknya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka karena mengharapkan ridha Allah dan untuk meneguh keyakinan dalam diri mereka adalah laksana sebuah kebun di tanah subur, ditimpa dia oleh hujan, maka datanglah hasilnya berlipat dua. Pangkal ayat 265. Orang-orang yang mengeluarkan harta benda karena mengharapkan ridha Allah, sebab insaf bahwa harta itu adalah semata-mata pemberian Tuhan kepadanya. Dia insaf bahwa dia hanya sebagai saluran saja dari Tuhan untuk menyampaikan bantuan Tuhan kepada hambanya. Dan dia merasa berbahagia sekali karena dapat berbuat baik. Dikala memberikan bantuan kepada orang yang susah, dibawanya lah perbandingan kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan pun Maha Kuasa membuat nasibnya jelek sebagai nasib orang yang dibantunya. Itu dahulu ketika dia lahir ke dunia, tidaklah dia membawa apa-apa. Sekarang dia telah hidup berusaha, usahanya itu diberi hasil oleh Tuhan. Padahal banyak orang lain berusaha pula tetapi belum diberi hasil. Alamat syukurnya kepada Tuhan, dia pun sudi mengeluarkan hartanya dan lagi memberikan bantuan kepada orang lain atau kepada masyarakat umum, itu diambilnya untuk menambah teguh keyakinan dalam dirinya sendiri. Sebab setiap dia memberi, tiap terasa pula olehnya kepalanya jadi ringan. Pikirannya terbuka. Tidak pernah dia merasa bahwa dengan banyak memberi dia menjadi rugi. Malahan bertambah banyak diperbuat muara, bertambah besarlah timbul hulunya. Orang yang seperti ini diumpamakan kebun juga, tetapi kebun di tanah subur sebagai lawan dari tanah yang diterbangkan angin ke atas batu tandus tadi, yang habis mengalir bersama air hujan hingga licin kembali batu yang dia tinggalkan. Ini adalah kebun di tanah subur. Tanah yang subur ialah yang baik bunga tanahnya, dan teratur pula hembusan angin dan cahaya matahari menyinari tempat itu. Tanah yang memang subur ditimpa lagi oleh air hujan, niscaya bertambah subur dan mendatangkan hasil lipat dua. Kesuburannya sendiri sebelum datang hujan telah mendatangkan hasil, sekarang turun pula hujan, maka dia pun memberi hasil lebih banyak, bahkan lipat dua. Maka walaupun dia tidak ditimpa hujan, hujan rintik pun jadilah. Namun dia akan subur juga, sebab memang dasarnya yang subur. Bahkan embun yang turun tengah malam dan naik lagi ke udara apabila matahari mulai tinggi, sudah cukup juga buat membasahinya. Dan Allah atas apa yang kamu kerjakan adalah melihat. Ujung ayat 265. Artinya senantiasalah Allah melihat bagaimana kita yang mengakui beriman memelihara kebun jiwa kita supaya senantiasa subur. Karena kalau tanaman yang ditanam tidak mau tumbuh, janganlah segera tanaman itu disalahkan. Mungkin tanah tempat menanam tidak dipelihara, sebagai pantun orang tua-tua. Bukit bunian panjang 7, dilipat lalu panjang 5. Bukan tanaman segan tumbuh, bumi yang segan menerima. Kemudian Tuhan Allah mempergunakan lagi suatu perumpamaan yang lebih menyinggung perasaan halus manusia. Jika ia memang sudi mempergunakan perasaan, yaitu, adakah suka seseorang di antara kamu bahwa ada baginya sebuah kebun dari korma dan anggur yang mengalir padanya sungai-sungai, dan ada pula baginya di kebun itu berbagai macam buah-buahan. Pangkal ayat 266. Di pangkal ayat ini digambarkanlah suatu kebun yang sangat disukai peladang dan petani. Di negeri tempat ayat diturunkan di tanah Arab dan seluruh Timur Tengah, kebun kurma dan anggur yang di dalamnya ada pula sungai mengalir adalah kebun yang sangat dicita-citakan. Kadang-kadang dapat pula disisipi dengan buah-buahan yang lain. Kita pun dapatlah mengambil kias bandingannya dengan kebun kelapa di Minahasa atau kebun karet di Kalimantan, atau sawah-sawah yang luas di Sulawesi yang cukup pengairannya, atau kebun cengkeh di Solok, Sumatera Barat yang memberi hasil tiap pekan, dapat membeli pakaian, makanan dan pakaian, dan dia pun telah dijelang tua, dan dia pun mempunyai anak cucu yang lemah-lemah. Dengan mengemukakan lanjutan perumpamaan ini, bertambah terasalah kepentingan kebun tadi, kebun satu-satunya yang telah diusahakan oleh seorang ayah dikala badannya masih kuat, dan sekarang kebun itu telah memberi hasil. Tetapi si ayah yang berusaha telah pula mulai tua. Hanya inilah satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua itu, akan menjadi peninggalan kepada anak cucunya yang melarat, karena kekayaan lain tidak ada. Kalau misalnya kebun itu tidak ada lagi atau tidak memberi hasil yang menyenangkan lagi, maka akan sengsaralah anak cucu si tua itu. Tiba-tiba maka menyeranglah kepadanya angin puting beliung. Artinya sedang segala pengharapan baik oleh si tua maupun anak cucu sangat digantungkan kepada kebun atau satu-satunya yang subur itu. Tiba-tiba datanglah angin puting beliung, yaitu angin yang berpusar-pusar dengan cepatnya di setumpuk tanah, lalu membongkari sekalian apa yang dilandanya. Kalau angin puting beliung itu berada di laut, dia pun menghisap air ke udara.
tiang kapal bisa dipatahkannya, bahkan perahu bisa diangkatnya 2-3 meter ke udara yang kelak jatuh dan terbalik atau pecah. Kalau di darat dia pun bisa membongkar pohon-pohon hingga tumbang, bahkan rumah-rumah bisa hancur, diangkat dan diterbangkannya, yang padanya ada api. Angin itu pun membawa api atau ada api dekat itu yang menjadi bertambah menyala oleh karena pusaran angin itu. Ketika angin itu saja yang berpusar, buah-buahan jadi gugur. Kalau ada pula api, segalanya akan terbakar. Maka terbakarlah kebun itu. Demikianlah Tuhan mengemukakan suatu perumpamaan yang seram atas sedekah yang rusak dan hancur, karena dihamun, dicercakan, dibangkit-bangkit dan dijadikan sebab buat menyakiti orang yang dibantu atau pekerjaan yang disokong. Fikirkanlah bagaimana perasaan orang tua tadi. Awak sudah tua dan anak cucu pun banyak. Tiba-tiba kebun harapan satu-satunya habis terbakar dengan tidak disangka-sangka. Akan mulai lagi membuka kebun baru, dan engkau pun tak ada lagi sebab awak sudah tua. Sedang anak cucu sudah melarat. Sampai demikianlah bahaya yang ngeri yang menimpa orang yang mengeluarkan harta benda karena ria, karena membangkit-bangkit dan menyakiti itu. Sangat berbeda dengan orang yang berkebun di tanah subur tadi. Di penutup ayat bersabdalah Tuhan, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Ujung ayat 266. Beberapa perumpamaan sudah dikemukakan, tuntutan telah diberikan. Keluarkanlah harta benda buat menegakkan jalan Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Allah berjanji akan tetap memberikan kesuburan hidup, akan hilang rasa takut dan berduka cita. Jangan disedekah dibangkit-bangkit, jangan hati orang disakiti. Bahkan mulut yang manis, budi bahasa yang tinggi, dan menutup rahasia orang yang dibantu. Semuanya itu akan membawa faedah bagi diri sendiri, dan semuanya lebih baik daripada sedekah dan derma yang dicercakan. Berpikirlah baik-baik dan tempuhlah jalan yang baik dan lurus, jalan yang ditentukan dan dituntunkan oleh Allah. Di pangkal ayat datang pertanyaan, sukakah kamu jika kebun yang kamu harap-harapkan di hari tuamu untuk pusaka bagi anak cucumu tiba-tiba habis terbakar karena disapu oleh angin bercampur api? Dapatkah engkau pikirkan betapa besar bahayanya jika rimba terbakar? Bisakah kamu pikirkan jika padimu yang telah masak dan hampir tiba musimnya menyabit tiba-tiba habis dimakan api? Di dalam surah Al-Qalam surah 68 mulai dari ayat 17 sampai ayat 33 diperbuat Tuhan lagi perumpamaan tentang kebakhilan atau ketakutan mengeluarkan harta benda untuk membantu fakir miskin, yaitu penduduk sebuah kampung yang punya beberapa kebun yang luas dan hampir mengambil hasil. Lalu mereka bermufakat hendak pergi bersama-sama mengetam hasil ladang mereka sebelum matahari terbit dan secara diam-diam, supaya jangan ketahuan oleh orang-orang yang miskin yang selalu datang meminta bantu, dan hasil itu akan diangkut pulang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi pula. Tetapi apalah cur, setelah mereka datang ke kebun-kebun itu di waktu pagi-pagi buta, nyarislah mereka tersesat. Ada yang lupa bahwa di sana adalah kebun mereka, sebab mereka tidak mendapati lagi kebun-kebun yang subur, melainkan kebun-kebun yang telah menjadi abu. Sebab tadi malam sedang mereka enak tidur, kebun-kebun itu telah habis terbakar oleh suatu pembakar yang telah ditentukan Tuhan, entah malaikat yang turun, entah petir tunggal yang memancarkan api di tengah malam, entah orang kebun itu sendiri yang tidak hati-hati meninggalkan api di siang hari lalu menjalar ke kebun-kebun yang lain disebabkan angin tengah malam. Kita ingat betapa hebatnya bahaya api di rimba-rimba Eropa dan Amerika di musim dingin, winter. Betapa hebatnya jika puntung rokok saja dilemparkan dalam sebentar waktu saja bisa membakar rumput-rumput dan memindah kepada kayu-kayu hutan yang besar-besar. Karena hawa yang dingin itu adalah kering, maka bahaya api pada kebakaran demikian adalah ancaman yang sangat ngeri. Tidak ada yang dapat menghentikan kebakaran kebun-kebun itu kalau tidak ada hujan lebat datang. Kalau kebun terbakar, musnahlah segala pengharapan, baik pengharapan si tua bangka untuk sisa hidupnya atau pengharapan yang akan ditinggalkan buat anak cucunya. Maka sedekah yang mencercakan, yang dibangkit-bangkit akan membakar segala amalan yang telah ada. Tidak ada harapan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.